Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa berkumpul secara online yang rutin kita lakukan hampir di sepanjang hari ini, hampir setiap hari, pagi, siang, sore, bahkan malam. Ini makanya aku mau kasih ke FB dan bukan. Ini yang harus kita syukuri di tengah kondisi yang sekarang sudah memasuki di 2 tahun pandemi ini, tapi kita masih bisa eksis ya, kita masih bisa mengadakan kegiatan walaupun dalam kondisi yang terbatas ya, tidak bisa bertemu secara fisik, tapi dengan kondisi yang terbatas ini, yang luar biasanya kita bisa menembus batas ya, menembus batas wilayah, batas kota, batas pulau, bahkan batas negara. Ini yang terjadi saat ini, bahwa Allah punya rencana besar dengan apa yang dijadikan takdir olehnya, bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah ini tidak akan sia-sia. Kalau kitanya mentadaburi baik ayat-ayat yang tersirat maupun ayat-ayat yang tersurat. Banyak hikmah di dalamnya sehingga kita bisa terus mendayagunakan akal sehat kita, hati kita, sehingga senantiasa apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, kan gitu ya. Sehingga dengan amal soleh ini turunnya atau datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengulang perkataan ini bahwa kita nanti bisa masuk surga, kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah, itu bukan dengan amal kita, tapi kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, bahkan sampai bisa melihat wajah Allah tanpa hijab, itu hanya semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syarat rahmat Allah itu turun datang kepada kita, kita harus lakukan amal-amal yang soleh. Jadi dengan amal soleh, insya Allah akan datang rahmat Allah. Jadi kita masuk surga itu bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Tapi supaya datangnya rahmat Allah, kita harus beramal soleh. Pilihannya hanya satu, amal soleh, bukan amal salah. Nah, di HNI pun kita mengenal yang namanya cara kerja benar. Cara kerja benar. Cara kerja ekstrim yang sekarang kita lakukan di kelas-kelas akselerasi. Percepatan. Kita punya mimpi besar, punya cita-cita besar, punya impian besar, punya kebutuhan yang besar, ingin menjadi manusia yang sangat banyak manfaatnya untuk saudara-saudara kita yang lain, sehingga mindset kita, pola pikir kita pun harus benar. Maka sudah sering saya ulang-ulang juga perkataan ini, bahkan sudah sering di-share ya, bahwa semua bermula dari pemahaman yang benar. Baru kita bisa cara kerja benar. Tidak gagal paham, apalagi salah paham, tapi harus benar paham. Nah, dalam Zoom kali ini, insya Allah kita akan coba angkat sebuah tema yang sangat menarik sekali dalam acara BOS, Business Opportunity Success Seminar, dengan tema meraih bonus tinggi di HNI. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama buka Zoom meeting kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidnil ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'ni warzuqni man ma yanfa'uni. Alhamdulillah. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua di kali ini membawa keberkahan ya bagi Bapak Ibu semua, karena keberkahan itu ciri ada keberkahan itu kalau bertambahnya nilai kebaikan. Jadi startnya itu di baik ya, startnya itu di angka baik, di kata baik. Nah, kalau bertambah berarti berkah. Tapi kalau tidak baik, wah, tidak akan berkah. Jadi selalu luruskan niat, selalu perbaharui niat.
Oke, sudah dipersiapkan ya semua ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi baru kita ya dengan apa namanya tema kali ini ya, sehingga kita yang tadinya tidak ngeh dengan hal ini, sehingga kita jadi ngeh, bahkan ngeklik ya, ternyata luar biasa nih ya bonus-bonus di HNI. Saya sedikit akan menceritakan tentang siapa sih leader yang sekarang akan berbagi ya, berbagi ilmu dan pengalamannya. Nanti mungkin beliau bisa cerita, bisa berbagi di kesempatan Zoom kali ini. Saya akan bacakan sedikit biografi lah ya. Masya Allah, ini leader kita yang akan ngisi kali ini bernama, ternyata guru fisika ya, Masya Allah. Fisik ya, bukan fisik ya, fisika ya, kimia fisika ya. Ini leader kita Pak Aan Sumarna ya, pangkatnya sekarang sudah AM, ini kompetensi utamanya pendidik ya, dan guru mata pelajaran fisika. Wah, Masya Allah ya. Keahliannya pendidik tersertifikasi Kemendikbud, pengelola laboratorium fisika tersertifikasi. Masya Allah, luar biasa ya. Pengalaman kerja, ini guru fisika di SMA Negeri 1 Cimaragas dari Januari 2009 sampai sekarang. Berarti sudah berapa tahun nih? 12 tahun ya? 12 tahun. 12, Pak. 12 tahun sebagai wali kelas juga, lalu sebagai wakil kepala sekolah, pembina ekstrakurikuler PMR dan pramuka. Wah, hafal ya pramuka PMR ya, Masya Allah. Lalu teknisi CBT, ya nanti biar Pak An sendiri yang cerita ya CBT apa ya. Lalu ini di sini data entry-nya Adira MF Mei 2008 sampai Desember 2008. Entry data customer, disburse, invoice merchant. Nanti Pak An sendiri yang cerita ya. Pendidikan terakhir beliau lulusan dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, S1 Fisika, lulus April 2008. Anggota HMF FPMI Pak UPI. Organisasi sekarang, anggota aktif PGRI, Ketua MGMP Fisika Kabupaten Ciamis, dan terakhir pengurus aktif Gerakan Pramuka tingkat Kuaran. Wah, Masya Allah ya, sangat luar biasa. Ternyata saya baru tahu secara spesifik dan detail lengkap baru di Zoom kali ini ya, secara lengkap ya. Itu biografi dari biodata dari Pak Aan Sumarna ya, yang insya Allah nanti akan coba mengangkat tema tentang bagaimana sih meraih bonus tinggi di HNI. Kalau kita tahu memang perjalanan HNI, kalau Pak Haji Ropik di top mentor di kelas akselerasi itu, beliau mulai dari 2002 ya, kurang lebih 20 tahun, berarti kurang lebih 20 tahun beliau bersama Presiden Direktur Pak Agung menjalani bisnis ini sangat luar biasa, sehingga tadi pagi pun kita mengikuti extreme coaching di para leader tadi pagi, biasa dari jam 6 sampai jam 8. Ini sampai mengangkat bahwa yang namanya bisnis kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh ini hasilnya sangat luar biasa. Jadi beliau memulai benar-benar dari nol ya, benar-benar mulai dari nol, sehingga banyak karya-karya beliau ini benar-benar menciptakan leader-leader yang sangat luar biasa kan gitu ya. Nah, pada kesempatan ini pun kita akan mengenal gitu HNI dari sisi-sisi yang memang bisa kita angkat kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi satu tolak ukur, satu penyemangat kembali nih bagi mitra-mitra yang bisa hadir. Bagaimana sih cara meraih bonus tinggi di HNI? Simak jawabannya pada agenda BOS, Business Opportunity Success Seminar
hari ini jam 9 sampai jam 11 via live streaming di grup FB dan Zoom bersama Aan Sumarna EM, seorang leader keren tim PK sekaligus seorang pengajar SMA asal kota Ciamis, Jawa Barat. Oke, dengan takbir kita sambut Pak Aan Sumarna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'li. Bapak dan Ibu agen HNI yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bu Penny dan Pak Kurnia untuk sharing tentang salah satu materi di HNI. Spesifiknya lagi mengambil tema meraih bonus tinggi di HNI. Saya ucapkan terima kasih Pak Kurnia atas kesempatannya, Bu Penny juga terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu mitra tim PK, terima kasih atas kehadirannya. Ini sharing saja Bu ya, Pak ya, karena bahasan di HNI itu sebenarnya itu juga gitu ya, masih itu juga masih sama apa yang dibahas oleh para leader, oleh Bu Penny, oleh Pak Kurnia, dan saya ya itu juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan pengulangan ini gitu ya, dengan pengulangan ini istilahnya ngadares terus, mudah-mudahan ini sudah bisa meresap ke dalam tubuh kita sehingga nanti chemistry dengan HNI-nya, ya, kalau Bu Ira itu me with HNI gitu ya. Me and HNI-nya ini makin padu gitu ya. Nah, sehingga gerak-gerik kita, ucapan kita itu yang dikeluarkan hanya HNI gitu. Auranya juga HNI. Nah, riwayat hidup saya juga yang disetorkan itu sebenarnya riwayat hidup yang beberapa bulan yang lalu lah. Karena dipinta mendadak ya terpaksa saya serahkan ke Bu Penny. Andaikan gitu ya, tidak mendadak, barangkali saya ubah dulu tuh kompetensinya gitu ya. Saya ubah dulu kompetensinya, pengalaman kerjanya saya ubah jadi eksekutif manajer di HNI gitu ya. Terus saya kira lebih keren, lebih pas jika digunakan di Zoom hari ini. Kemudian Bapak Ibu mohon maaf ini ya. Sekarang juga pas, khawatir. Pas ya. Oh ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini virtual background-nya buyar-buyar ya, karena ini kalau anak-anak saya sekarang bilang laptopnya laptop kentang gitu ya. Jadi laptop dulu speknya masih masih kurang support dengan penggunaan virtual background. Jadi kalau intensitas cahayanya bertambah malah ini rubah-rubah. Kalau saya rubah-rubah juga ikut rubah-rubah. Insya Allah nanti beberapa bulan ke depan saya beli laptop yang bagus lah setelah jadi platinum di LED gitu, insya Allah. Amin. Itu Bapak Ibu, ada banyak leader-leader saya di sini, Pak Iman juga. Pak Iman, selamat pagi Pak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak, luar biasa. Punten Pak Iman. Nah, guru Nabi Allah ya, guru Abid Isi Maragas ya. Baik Bapak Ibu, dari saya kira daftar riwayat hidup sudah jelas itu kompetensi saya, guru fisika Bapak Ibu. Nah, sebelum ke materi sedikit cerita dulu barangkali. Saya bergabung dengan HNI itu 2006 Bapak Ibu. Diawali dengan bergabungnya istri saya. Karena apa? Karena saya tidak mau ikut-ikutan MLM, Bapak Ibu. Sangat tidak mau. Ya udahlah, istilahnya istri saya korbankan saja namanya gitu ya, KTP-nya korbankan, biar ikut HNI. Kalau saya nggak mau ikut-ikutan lah. Malah mentor saya tuh Pak Mumu ya, Pak Mumu
sampai ya saya ancam-ancam begini karena saya apa? Karena saya kecewa dengan MLM, Bu. Saya kenal MLM itu sejak SMP, Bapak Ibu. Jadi istilahnya orang tua saya yang daftar waktu itu MLM, nah saya yang jalanin. Ya, saya ikut HS segala macam lah tuh, anak SMP, Bu, kelas 2 ya, kelas 3 itu ikut HS segala macam, Bu. Sampai malam-malam tuh ya, malam-malam jam 9 sampai jam 11 itu anak SMP kelas 2 ikut HS. Karena saya yang ingin sebenarnya. Jadi saya punya tergiur apa mobil, rumah, bonus 100 juta, kan ini memang seperti itu Bapak Ibu. Kalau MLM itu gitu ya, manis gitu ya. Manis, wah saya tertarik gitu. Saya minta modal ke orang tua saya. Nah, akhirnya saya kapok loh. Kok enak banget ya. Yang kaya itu yang daftar duluan. Dan saya yang baru daftar engkak gitu ya. Kapan saya suksesnya gitu? Kapan saya sukses? Ya, kerjanya kan sama, Bapak Ibu ya. Kerjanya sama gitu ya. Kalau enak-enak muncul leader pakai mobil mewah, pakai jas rapi lah. Kita gitu ya. Itu kenapa? Karena kalau saya bandingkan sekarang dengan HNI, itu sistemnya jauh sangat berbeda, Bapak Ibu. Sistemnya jauh sangat berbeda. Nah, sistem inilah yang membuat saya jadi penasaran tadinya. Penasaran, dan setelah dipelajari, dan ini menambah keyakinan saya tentang sistem di HNI. Itu Bapak Ibu. Kok bisa sih Pak memberikan, misalkan sharing materi tentang apa ya namanya, tentang meraih bonus tinggi di HNI. Nah, gitu. Padahal kenyataannya bonus saya pun belum tinggi Bapak Ibu ya. Tetapi ilmunya saya tahu. Nah, saya tahu ilmunya gitu ya. Saya tahu caranya, tetapi nah inilah action ya. Jadi action ini yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kalau Pak Kurnia sering nulis itu niat gitu ya. Nawa itu, kemudian I-nya ikhtiar, A-nya nih. Ilmu. Oh, ilmu. Mohon maaf Pak Kurnia, ilmu. Nah, A-nya itu ya action-nya. Jadi niatnya sudah ada, ya, niatnya sudah ada, ingin belajar di HNI, ingin sukses di HNI, I-nya ilmunya sudah dapat. Nah, ini A-nya nih. Saya sendiri juga masih action-nya gitu ya. Action-nya masih setengah-setengah gitu. Takut inilah, sieun anulah, sieun teu daekeun lah gitu ya. Kalau tidak mau gitu. Ya. Nah, dan T-nya tawakal. Jadi poin ketiga ini Bapak Ibu yang action-nya. Dan saya pun fluktuasi gitu ya. Naik turun semangatnya. Gitu ya. Kalau semangat lagi tinggi, action-nya ya tinggi gitu ya. Sering. Kalau niatnya apanya? Kalau semangatnya sedang turun, motivasinya sedang turun dengan berbagai hal. Nah, action-nya juga menurun. Nah, jadi dalam hal ini memang perlu pengulangan Bapak Ibu. Istilahnya kalau baterai nggak dicas itu cepat lowbat. Kalau nggak dicas lagi ya mati. Ya, saya pernah mengalami lowbat, bahkan untung belum mati gitu ya. Ini semangat di HNI-nya masih ada Bapak Ibu. Karena saya jalankan, tetapi tidak ekstrim lah istilahnya. Saya hanya memenuhi kebutuhan mitra-mitra. Saya punya tanggung jawab terhadap mitra-mitra, kebutuhan tentang produk HNI harus terpenuhi apapun caranya. Itu Bapak Ibu. Nah, sudahlah saya kira cukup ya untuk. Nah, alhamdulillah di bulan kemarin itu barangkali karena saya juga sudah berniat bulan Agustus, insya Allah saya punya tekad bulan Agustus saya ingin kembali bersama Bu Penny dan Pak Kurnia gitu. Itu sudah saya niatkan dari dulu Bu Penny, Pak Kurnia. Saya ingin kembali gitu. Saya ingin menuruti manut ke mentor. Saya ingin mengikuti Bu Penny dan Pak Kurnia. Ini sudah ada, makanya segala tantangan dari Bu Penny dan Pak Kurnia, insya Allah saya jawab langsung gitu. Saya mau gitu ya, karena macan saya sudah banyak di belakang Pak Kurnia. Nih, macannya bermacam-macam nih. Jadi motifnya itu banyak. Makanya saya terjun. Cuma sekarang itu ya dengan masuk extreme coaching, Zoom tiap hari, dulu dari Bu Penny, Pak Kurnia, belum dari manajemen itu tiap malam ya. Yang belum lagi tambah Zoom dari kedinasan segala macam. Ini memang melelahkan gitu ya. Tapi
Ya, daripada saya banyak tidur, kemarin saya banyak tidur Pak Kurnia. Ya, banyak tidur. Jadi kalau Pak Kurnia bilang kita punya 24 jam yang sama, tetapi kok hasilnya beda. Ya, alhamdulillah 24 jam ini ya sepertiganya sudah terpakai dengan hal-hal yang baik lah, dengan hal-hal yang positif insya Allah gitu ya. Dengan masuknya saya ke extreme coaching. Jadi nambah ilmu, ngecas terus. Ya bahaya lah kalau dicas Bapak Ibu. Itu saya kira mudah-mudahan Bapak Ibu juga memiliki semangat yang sama lah, semangat yang sama saat ini. Baik Bapak Ibu, untuk saya kira cukup untuk pendahuluan ya. Kalau kelamaan nanti kalau mendongeng di kelas juga nggak caprak tuh buku Bu. Kalau 2 jam bisa selesai itu cuma untuk bercerita gitu ya. Nah, anak-anak senang sebenarnya kalau cerita. Beda dengan menyampaikan fisika, ya. Bikin ngantuk. Jadi Bapak Ibu, saya akan sharing tentang bukan cara sebenarnya, karena ini sudah ditentukan di HNI Support System di siapa lagi. Dan saya tidak sempat menyiapkan PowerPoint, maka saya akan sharing tentang panduan sukses, buku panduan sukses HNI. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin sukses di HNI, salah satunya kita harus hatam nih ya. HNI panduan sukses. Nah, buku ini bikin kita terkagum-kagum sebenarnya. Jadi isinya lengkap ya. Isinya lengkap, visi misi perusahaan juga lengkap, dan sudah bilingual ya. Sudah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nih. Sudah canggih sekali itu. Ini ada prakata dari manajemen, Pak Ervin, Pak Agung. Sukses plan atau rencana sukses, gitu ya. Rencana sukses, rancangan sukses. Nah, sukses di HNI, Bapak Ibu, seperti biasa nih, ada 3 ya. 1, raih pangkat setinggi-tingginya, dan pangkat tertinggi itu ED, jadi segera ED. Nah, ini untuk Bapak Ibu dan saya juga sebenarnya, gitu ya. Di pangkat setinggi-tingginya, omset bisnis sebesar-besarnya, di omset grup ya, sebesar-besarnya, dan cara kerja benar. Cara kerja benar itu PCA, home sharing, dan follow up 2 kali 24 jam. Ya Bapak Ibu. Jadi ini paradigma suksesnya 3. Raih pangkat tertinggi, omset besar, prestasi yang tepat atau cara kerja benar. Nah, ada istilah-istilah peringkat ya, atau pangkat gitu ya. Pangkat di HNI itu yang pertama, kalau pertama Bapak Ibu gabung agen biasa ya, AB. AB itu ada 3, ada yang 10%, 14%, dan 17%. Oh, dari mana nih 10%? Bagaimana kita bisa menentukan 10% itu? Gitu ya. Ini sudah ketentuan dari HNI 10%. Nah, 10% itu untuk agen yang poin grupnya, poin akumulasinya itu kurang dari 1000 poin. Artinya begini, kalau Bapak Ibu agen baru daftar beli MHS 1 berarti masuknya agen 10% ya, dari 0 sampai 999,9 itu agen biasa 10%. Jadi kalau beli MHS 1 poinnya 10 itu kali 1000, maka agen baru ini nanti ke bawah itu punya bonus prestasi pribadi 10% kali 10.000. Ya, kurang lebih Rp1.000. Nanti dibahas. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua, agen 14%. Agen 14% itu dari 1000 sampai kurang dari 2000. Jadi kalau dari 1000 sampai 2000 itu agennya 14%. Nah, agen 17% itu adalah 2000 sampai kurang dari 3000. Ya, itu. Jadi, Bapak Ibu, akumulasi poin di HNI itu untuk kenaikan peringkat atau kepangkatan itu hanya sampai manajer, Bapak Ibu.
Jadi nggak ada istilahnya mau senior manager nanti ke bawah sampai EDA itu dari akumulasi poin, enak banget kalau gitu sistemnya. Ya, kalau misal Pak Kurnia jadi LED, Ibu Penny jadi LED, nah, karena akumulasi poin grup, misal jadi LED itu 100.000 poin grup, wah enak banget tuh. Pasti yang gabung duluan itu pasti yang jadi LED duluan. Kalau sistemnya ini menggunakan poin semua pangkatannya. Ya, makanya dibilang bahwa manajer itu adalah langkah awal. Langkah awal. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengandalkan lagi poin grup untuk naik pangkat, Bapak Ibu. Nggak bisa. Mau senior manager, nggak bisa mengandalkan poin grup senior manager jadi 6.000 misal. Manajer jadi 3.000 akumulasi. Senior manager 6.000, nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, disinilah kita mulai melangkah manajer dengan poin grup. Maaf nih, lebih dari sama dengan 3.000 poin. Jadi minimal 3.000 poin grup, Bapak Ibu sudah bisa menjadi manajer. Dalam waktu tidak terbatas, itu satu cara. Satu cara bisa menjadi manajer 3.000 poin grup minimal dalam waktu tak terbatas. Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Makanya pada akhirnya agen-agen biasa yang rutin belanja untuk kebutuhan pribadi suatu saat nanti pasti akan menjadi manajer. Ya, pasti akan menjadi manajer. Tapi dengan syarat pada ketika poin grupnya 3.000 baik sendiri ataupun bersama grup itu dia TP, nanti TP akan saya bahas lagi ya, TP 100 poin minimal. Gitu. Saya kira kita lanjut. Nah, ini melangkah. Makanya manajer itu awal. Manajer itu awal untuk naik ke peringkat berikutnya. Nah, peringkat berikutnya Bapak Ibu ada senior manager. Senior manager itu terdiri dari 3M. 3 manajer di generasi pertama. Nah, ini persentasenya 23%. Nanti kita lihat nih, 23% itu buat apa gitu ya. 23% itu buat apa? Gitu. Jadi 3% lebih tinggi dari manajer. Nah, 3. Saya kira sudah hafal ini. Nah, ini berikutnya eksekutif manager. Nah, ini saya nih. Saat ini saya berada di sini. Ya, insya Allah beberapa bulan ke depan nih sudah pindah, Bu ya. Bapak Ibu juga saya doakan mudah-mudahan nanti beberapa bulan ke depan atau bahkan beberapa minggu ke depan ini sudah jauh melejit dari pangkat sebelumnya. Amin. Eksekutif manager. Eksekutif manager itu 6M, Bapak Ibu. Minimal ya, 6M. 6, berarti 6 manajer. Minimal tuh ya. Pak, kalau bagaimana kalau nih di posisi pertama ini SM ya tetap saja EM. Eksekutif manager. Bapak Ibu ya. Misalkan ada yang generasi keduanya ini M, yang generasi keduanya ini SD misalnya, itu tetap saja EM. Karena minimal itu M6. Ya, kalau lebih ya tetap saja EM. Ya, tetap saja EM. Kecuali kalau ini AB ya nggak jadi EM-nya. Ada 5 ya. Nah, yang disayangkan itu kalau misal Bapak Ibu punya 6 jalur misal, tapi M-nya itu 5. Satu lagi nih kurang nih. Jadi ini pangkat sudah gemuk ke EM, tetapi posisi masih di SM. Otomatis ini bonusnya akan sangat jauh ketika Ibu pangkatnya di sini masih SM dengan 5M ya atau EM dengan 6M. Ini sangat berbeda Bapak Ibu. Ini sudah saya rasakan. Terus kita lanjut. Nah, kemudian pangkat berikutnya direktur ya, direktur. Ini kalau ini manajer, ini direktur. Ini terdiri 2 SM, 4M minimal Bapak Ibu ya. 2 SM dan 4M. Nah, tadi saya bilang kalau SM, kalau ini EM gimana Pak? Ya udah sama aja direktur. Ya, direktur. Kan minimal SM. Kalau dua-duanya misalkan EM Pak gimana? Ya sama aja, masih D, direktur. Kalau dua-duanya misal direktur juga, ya sama aja Bu. Mesti direktur juga nih. Ya, karena syaratnya minimal SM. Minimal SM. Nah, SM itu direktur itu 29%. Ya. Dan istri saya ini pangkatnya di sini Bu ya, direktur, karena dia gabung duluan. Dan saya nggak berniat nyalip istri saya gitu Bu ya, karena ya karena seperti yang dicontohkan Pak Kurnia dengan Bu Penny ya saling mendukung gitu ya, saling mendukung, saling dorong.
Ya kalau saya nyalip istri saya juga ya nggak enak juga karena dia mentor saya gitu ya, mentor di rumah dan mentor di HNI Bu ya. Maksudnya begitu. Makanya akan saya dorong ketika saya nanti pindah, nah istri juga insya Allah pindah pangkatnya naik gitu ya. Itu saya usahakan seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya senior director. Senior director itu nambah Bu ya, nambah. Kalau tadi minimal 2 SM, sekarang berubah menjadi 4 SM minimal. Jadi kalau 3 tanggung Bu ya. Jadi kalau SM-nya 3 minimal, yang 3 lagi masih M itu tanggung. Itu belum SD ya, tapi masih D. Tapi bonusnya berkurang karena ketika ya Bapak Ibu, ketika mitra kita pangkatnya naik, sedangkan kita pangkatnya masih tetap di situ, otomatis, nah HNI menganggap bahwa Bapak Ibu bekerja lebih pelan daripada mitranya. Tuh, makanya pasti bonus Bapak Ibu berkurang, bonus mitra Ibu naik. Gitu ya. Gitu. Makanya sebisa mungkin jauhilah pangkat mitra Bapak Ibu. Jauhilah pangkat mitra. Makanya di HNI itu bilangnya apa ya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi lomba terus Bapak Ibu. Kita jangan sampai kejadian disalip oleh mitra. Ya, kalau pangkat kita tersalip oleh mitra, otomatis nanti bonus-bonus yang akan saya jelaskan nanti di bawah, ya, bonus yang akan jelaskan di bawah itu lenyap semuanya Bapak Ibu. Karena kita disalip oleh mitra kita. Jadi beberapa bonus nanti akan hangus. Ya, makanya saya senang sistemnya, saya mempelajari sistemnya untuk menambah keyakinan bahwa HNI itu benar-benar adil gitu, syariah dan tidak berlebihan Bapak Ibu ya. Jadi diaturnya tidak berlebih-lebihan. Ya, ada bonus gede tapi tidak berlebih-lebihan. Itu diawasi sekali oleh Dewan Pengurus Syariah. Tidak berlebihan karena berlebihan itu tidak boleh. Yang berikutnya nih pangkat terakhir Bapak Ibu yang insya Allah akan kita capai bersama-sama yang sudah barangkali ya alhamdulillah ya tinggal lanjut ke platinum. Eksekutif Director ini minimal 6 SM Bapak Ibu ya. 6 SM minimal. Ya. Ini pangkat tertinggi 35%. 35% itu untuk apa nanti akan saya jelaskan. Gimana itu Bapak Ibu ya? 6 SM. Pak gimana kalau di sini ada ED 1 atau 2? Beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya Bapak Ibu ya. Tapi tetap ini ED. Nanti ada G, ada apa namanya? C ya. SEP gitu ya. Maaf bukan SEP ya. G gold ya. C GC GDC, GDC. Nah, GDC pakurnya itu ya. Gold, diamond dan crown pakurnya ya. Gitu. Nah, saya barangkali akan bercerita sampai sini saja Bapak Ibu karena bukan kapasitas saya untuk berbicara lebih itu ya. Karena kalau sampai sini sih saya masih terbayang gitu ya, sampai ED itu masih terbayang gitu ya. Nah, kalau ke L-nya gitu ya. Kalau L-nya ya baca-baca dikit juga, baca-baca dikit. Wah, ini mimpinya kalau jadi L memang bonusnya. Jadi semakin tinggi pangkat Bapak Ibu, nah fasilitas dari HNI itu semakin bertambah gitu ya. Kalau misal AB saja bonusnya cuma 1, itu nambah jadi AB 7% nambah. Jadi M itu bonusnya nambah jadi 3 Bapak Ibu. Ya. Kemudian jadi SM bonusnya nambah lagi jadi 5. 5 jenis gitu ya. Belum royalti gitu. Itu apalagi kalau ED itu nambah kurang lebih saya kalau hitung itu 8 poin bonus plus royalti. Kalau ED apalagi tuh bisa sampai 12 tuh Bapak Ibu ya. Poin-poin bonus dan poin-poin royaltinya. Wah, Masya Allah. Luar biasa ya. Kalau HNI. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk ini sudah sering dibahas. Nah, kemudian ini kalau urusan, ya kenapa saya baca-baca ini sampai, ya karena kita tuh butuh duit gitu Bapak Ibu ya. Kita tuh butuh duit. Kalau saya bilang kemarin, Pak tujuannya duit sih. Lah, saya kerja, kalau istilah bahasa Sunda tuh kasab ya. Kasab. Kalau laki-laki kan wajib kasab untuk menafkahi keluarga gitu ya. Wajibnya kasab, hasilnya kita serahkan kepada Allah gitu ya. Yang wajib kasab, kalau tidak kasab ya saya dosa. Makanya HN ini saya jadikan kasab Bapak Ibu. Saya jadikan untuk ladang mencari duit gitu ya. Mencari duit. Kenapa? Karena kalau kita punya kebebasan finansial,
gitu ya. Kebebasan finansial, kemudian untuk apa? Untuk menambah nilai ibadah, Bapak Ibu. Untuk menambah nilai ibadah. Nah, kadang-kadang hati saya juga sedikit miris gitu, miris begini. Ada masjid mau dibangun, saya ingin nyumbang, tapi tidak bebas finansial, Bapak Ibu. Gitu ya. Gaji ASN itu ya, hitunglah kenaikannya itu 100.000 tiap 1 bulan, setiap 2 tahun, Pak Kurnia. Ya, 100.000 tiap 2 tahun. Tapi alhamdulillah saya syukuri. Dulu saya pernah baper juga, Bu Penny pernah sering membanding-bandingkan, kenapa berbondong-bondong ingin jadi ASN gitu ya? Kenapa berbondong jadi ASN sampai ribuan daftar ASN, padahal ada pekerjaan atau ada peluang di HNI yang lebih bagus itu. Saya pernah baper loh, aduh singgung saya jadi. Kenapa ASN terus yang dibanding-bandingkan, memang gajinya kecil kok gitu ya. tapi ya saya sadar juga loh, kenapa mesti baper, kan memang kenyataannya seperti itu. Orang-orang berbondong-bondong mengharapkan ingin menjadi ASN, Bapak Ibu. Ya, ingin menjadi itu bertahun-tahun. Oh, kenapa menunggu yang tidak pasti? Sekalipun itu memang ada takdir, tapi kan itu tidak pasti. Loh, kenapa kalau saya pikir sekarang, kenapa tidak ini saja gitu? Ya, makanya terjawab sudah pertanyaan saya, kenapa para leader itu sampai mengundurkan diri jadi ASN dan fokus di HNI. Oh iya, saya baru nyadar kok. Dari segi duit aja udah beda lah. Kalau dari segi duit kita mau naik berapa tiap bulan juga bisa, Pak Kurnia ya. Mau naik misal 1 juta tiap bulan bisa tuh. Kalau ASN, bukan saya merendahkan toh, karena saya hidup sekarang jadi ASN juga. Tapi ya kita logika gitu ya. Logika mengatakan bahwa bisnis HNI lebih menguntungkan. Oh, tidak ada larangan kok dari HNI, ASN harus keluar dan fokus ini, nggak ada. Dan saya juga tidak mau. Kenapa? Nah, orang tua sudah wanti-wanti, kadean, jenak gitu ya. Hati-hatian. Namun kalau bahasa Indonesia begini ya. Namun kalau kamu nanti sukses di HNI, jangan lupakan atau jangan sampai keluar dari pegawai negeri. Karena itu cita-cita bapak di mama, jenak gitu. Jadi omat amanat ya, ulah nepikeun ka keluar, jadi atur waktu cenah. Ame beunangna loba cenah. Tina PNS anggar, tina HNI anggar. Jadi double cenah Pak gitu. Keren. Itu amanat Bapak Ibu ya. Amin. Itu. Nah, berikutnya itu ya Bu ya. Jadi asal mula saya membaca ini sampai paham, karena saya ingin yakin betul bahwa HNI itu, jadi antara saya dengan HNI itu harus match, harus punya chemistry. Ya, saya yakin dengan perusahaannya berjalan sesuai syariah, adil, dan itu harus saya buktikan. Gimana nih caranya? Oh, duitnya apa aja nih kira-kira ya? Biasanya kalau lihat duit kan hijau, Bapak Ibu. Nah, saya buktikan sampai saya buka statement bonus, Bapak Ibu ya. Statement bonus saya di AVO. Nah, saya bandingkan, saya hitung dengan bonus yang saya dapat ya, dengan peraturan ini nih ya, dengan penghitungan bonus HNI. Ternyata Bapak Ibu luar biasa. Sistem HNI sudah keren. Nggak ada hilang 1 rupiah pun, Bapak Ibu. Masya Allah. Antara bonus, statement bonus yang tertera di AVO dengan hitung-hitungan saya dari panduan sukses ini, ternyata tidak ada yang hilang 1 rupiah pun, Bapak Ibu. Angkanya sama semua, Bapak Ibu. Masya Allah. Nah, itulah menambah keyakinan saya bahwa manajemen HNI itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali. Detil sekali. Canggih sekali. Bayangan saya belum tahu, saya ingin sekali main-main gitu ya. Main-main di kantornya HNI, di manajemennya HNI. Saya ingin tahu tuh, kalau transfer giliran bagi-bagi bonus itu ya. Kalau transfer itu sekarang kan 3 juta Pak ya. 4 juta ya kalau agen tuh ya, kurang lebih 4 juta lah, 4 juta. 4 juta agen transfernya tuh sekali enter atau gimana tuh? Saya ingin tahu tuh ya. 4 juta kok besarannya beda-beda. Ya besarnya beda-beda, banknya juga beda-beda. Kok bisa nyampainya bareng gitu ya? Biasanya kalau sekarang tanggal 5, tanggal 6 lah. Kok bareng gitu? Nggak nyasar satupun, Bapak Ibu. Ini teknologi canggih nih. Jadi HNI itu bukan perusahaan aba-aba. Diyakinkan sekali Bapak Ibu bahwa sistem kemudian teknologi di HNI itu benar-benar canggih, Bapak Ibu. Ya, saya salut. Saya ingin cobalah sekali-kali gitu ya, kalau diizinkan nanti suatu saat. Saya pengen coba enter gitu ya.
enter untuk mentransfer bonus saya ini ke 4 juta agen HNI. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nih, keuntungan. Jadi ada keuntungan langsung. Dia ada bonus, ada royalti Bapak Ibu, harus dibedakan ya. Satu, nih keuntungan langsung. Nah ini keuntungan langsung tuh, wah gitu ya. Untungnya gede banget gitu sebenarnya. Tapi sekali habis. Ya, sekali habis dan sekali merasakan biasanya. Ya. Nah, ini kalau bisa nih yang saya pilih contohnya yang gede aja Bu ya. Untungnya nih, ini menggiurkan nih. Steam Fiber itu harga konsumennya 350 Bu. Harga agen kalau Ibu sudah jadi agen itu 250.000. Ada margin nih Bu, ada selisih 100.000 coba. Siapa yang tidak tertarik coba Bu? Kalau Ibu jadi agen, ada teman, ada saudara yang ingin beli Steam Fiber ya dengan harga 350.000. Ibu sekali sikat itu dapat 100.000, jual 5 dapat gope Bu. 500.000 Pak Ibu ya. Jadi keuntungannya 28,5%, 100.000. Waduh, 100.000 beli bakso nih bisa pesta sekeluarga. Kalau beli bakso 15.000 dapat 9 mangkok Bu. Ya, tapi Bu ya, ketika Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang yang sakit, bertemu dengan Bapak Ibu atau rekan saudara, sahabat sakit dan membutuhkan ini Steam Fiber, apakah Bapak Ibu tega mengambil keuntungan 100.000 dari rekan yang sakit itu? Dia sakit parah loh Bu. Lah, mau dijual kita jual 250.000. Harganya 250.000, kita dapat 100.000. Waduh, di mana kemanusiaan kita Bapak Ibu? Melihat orang yang sakit, harus kita ambil keuntungan dari orang yang sakit. Kalau bahasa Sunda mah bilangnya nu borok dia rojok Bapak Ibu. Ya, sudah sakit, kita ambil keuntungannya. Bukannya nolong gitu ya, tapi malah kita ambil keuntungannya. Sudah sakit, diambil gitu. Ya, terlaluan lah. Makanya tawarkan kartu diskon sebisa mungkin, jangan sampai pernah mengambil keuntungan langsung. Kecuali terpaksa Bapak Ibu. Terpaksanya begini, udah saya nggak mau ikut-ikutan MLM lah. Bakarnya belum paham ya. Kita MLM, udahlah saya mau beli 350.000 aja, saya kok mampu. Ya boleh, itu kan terpaksa. Kita nggak maksa Bapak Ibu. Ya itu berarti rezeki kita. Poinnya dapat untuk kita, gitu ya. Nanti untuk bonus kita, keuntungan langsungnya juga dapat. Itu rezeki Bapak Ibu ya, jadi double rezekinya, malah triple malah. Kalau kita jadi agen stok, triple bonus ya, triple bonus. Itu barangkali Bapak Ibu kan langsung. Sebisa-bisa kalau Bu Penny, kalau ngobrol, saya tidak pernah, seingat Bu Penny, saya tidak pernah menjual harga konsumen kepada siapapun. Selalu harga agen. Kalau saya pernah Bapak Ibu beberapa kali ya, itu pun terpaksa. Ya, terpaksa karena beliau yang bersangkutan tidak mau jadi agen. Ya samalah seperti saya Parno MLM ya, Parno a priori dengan MLM. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini ada bonus dan royalti. Kita bedakan nanti bonusnya. Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat. Semangat Pak. Ya. Semangat. Mantap Bapak Ibu. Itu siapa yang keras Bu? Ibu siapa Bu? Bonus agen stok. Bonus agen stok Bu ya. Bapak Ibu, ini agen stok semua Bu ya. Agen stok itu ada 3 Bu ya, stock center, distribution center, agency center. Nah ini yang paling gede Bu, yang paling gede bonusnya itu SC Bu ya, SC, stockist center. Loh kenapa Pak? Ini kan agency center itu 16%, DC itu 13%. Makanya banyak yang kaget ketika SC bonus agen stoknya sampai 500.000, ketika jadi DC jadi turun jadi 150.000. Nah, apa kan 13%, kok jadi kecil sih? Lah wajar lah. DC itu gini Bu ya, ini siklusnya Bu ya, Bapak Ibu. Siklusnya tuh SC, jadi total bonus agen stok itu 16% dari perusahaan. Nah, totalnya 16%. Ketika AC menjual ke DC, maka otomatis ada selisih 3%. Maka AC hanya mendapatkan 3% Bapak Ibu. Ya, DC ke SC 2%. Jadi wajar kalau SC dapat 500.000 bonus agen stoknya, DC jadi 150.000, ya wajar. Karena hanya 2% yang diambil. Kalau jual MHS 1 ke SC gitu ya, poinnya 10 kali 1.000, 10.000 kali 2%. 200 perak Bapak Ibu.
Jadi DC menjual 1 MHS itu hanya Rp200 bonus agen stoknya. Kalau logika kecil sekali Bapak Ibu, ya. Kecil sekali. Makanya para leader bilang bahwa bonus agen stok itu recehan. Recehan. Bukan tujuan. Bonus agen stok itu bukan tujuan Bapak Ibu, ya. Bukan tujuan. Jadi jangan kita fokus ke bonus agen stok karena ini recehan, sampingan lah istilahnya. Ini karena beda status. Jadi agen stok itu status niaga, bukan tujuan sekali lagi. Nah, baik Bapak Ibu, ini waktu sudah lumayan juga ya, padahal saya ngobrol terasa sebentar, tapi sudah setengah 11 saja nih. Kita lanjut ke bonus prestasi pribadi Bapak Ibu ya. Nah, poin pribadi itu misal hitungannya begini Bapak Ibu ya. Bonus prestasi pribadi itu dihitung dari jumlah poin belanja kita. Oh, kenapa pakai poin? Pakai poin sih. Nah, poin ini hanya istilah saja Bapak Ibu ya. Biar tidak kepanjangan. Ya, poin itu hanya istilah saja, biar tidak kepanjangan. Ya, poin itu hanya istilah lah, biar kepanjangan. Ditulis 20, artinya 20.000 sebenarnya kali 1.000 ya. Kalau ditulis 20.000 di situ, nanti pada kaget semua. Wah, kalau saya beli andrografis, nanti cashbacknya Rp20.000. Ini bahaya Bapak Ibu ya. Enak banget tuh beli andrografis 65.000 dapat cashback Rp20.000. Makanya ditulisnya 20 poin agar tidak salah paham ya. Nah, kalau Bapak Ibu belanja pribadi, Bapak Ibu belanja pribadi sebesar 1.000 poin, kemudian pangkat Bapak Ibu manajer 20%, maka Bapak Ibu tinggal hitung saja 20% kali 1.000.000 itu Bu ya. 1.000.000, 1.000 ini 1.000 poin pembelanjaan, yang 1.000 ini kalinya poin. Ya. 1 poin seharga Rp1.000. Jadi Bapak Ibu punya bonus prestasi pribadi sebesar 200.000. Nah biasanya jarang lah sekali. Biasanya 200 poin Bapak Ibu ya. Kalau 200 poin, 20% kali 200 kali 1.000, berarti 200.000 kali 2.000. Berarti kurang lebih kita dapat 40.000 Bapak Ibu. Nah silakan cek di AVO Bapak Ibu bulan kemarin ya, bulan Juli itu berapa bonus prestasi pribadinya, kita TP berapa bonus prestasi pribadi. Misalnya kalau 200 kita pangkatnya manajer berarti 40.000 Bapak Ibu. Sama nggak tuh antara di AVO dengan hitungan kita? Kalau sama ya bagus, ya itu sama bagus. Itu bonus prestasi pribadi. Nah kalau agen biasa gimana? Kalau agen biasa 10%, agen biasa 10% itu berarti 10 kali 200, kalau 200 ya, TP-nya kali 1.000, berarti 200.000 kali 10%, lebih kecil. Ya, lebih kecil. Dapatnya berapa tuh? 10.000, Bapak Ibu ya. 10.000. Nah, kalau ED gimana ya? ED kalau lebih gede Bapak Ibu ya. Ini persentasenya jadi 35%. Jadi 35% Bapak Ibu. Kalau apa namanya? Kalau ED ya. Ini jadi 35% bonus prestasi pribadinya. 35% kalau kali 1.000 ini udah berapa nih? 35% kali 1.000 sudah 350.000 ya. Kalau TP-nya 1.000 poin. Ya, kalau TP-nya 200 paling Rp70.000. Pokoknya lebih gede lah kalau ED. Tuh, yang kedua, bonus prestasi grup Bapak Ibu, BPG. Ya, nanti ada BPG, ada BGP ya, ada BPG, ada BGP. Ini beda-beda dikit lah. Kalau BPG, nah ini yang saya bilang, jauh-jauhilah pangkat mitra. Jauh-jauhilah pangkat mitra. Kenapa? Karena kan berpengaruh pada ini, Bapak Ibu. Ini BPG, pada BPG. Ini, syaratnya satu dulu. Presentase peringkat dikali total poin grup. Tidak termasuk poin pribadi, tapi Bapak Ibu ya. Dikurangi BPG dari mitra yang aktif. Nah, syarat mendapat BPG itu, TP pribadinya minimal 100, Bapak Ibu. 100 itu kurang lebih 300.000-an lah. Gede Pak, 300.000 kan gede, lumayan buat beli beras loh Bapak Ibu. Ini kita hijrah produk ya. Hijrah produk itu kebutuhan pribadi 300.000 tuh odol, sampo, sabun, deterjen, extra food, dan segala macam itu lebih Bu Bapak Ibu dari 100 poin. Ya, bahkan bisa lebih dari 200 poin. Makanya kalau Pak Kurnia bilang konsepnya hijrah produk, kita pindah belanjanya. Lah kan Pak, odol di merek lain kan yang gede itu ukuran PGH itu berapa tuh ya?
murah gitu, 9.000. Kalau DHN 17.000. Lah kita pilih aja Bapak Ibu ya, kita mampukan saja. Ya, kita coba, kita mampu. Kalau kita merasa mampu, insya Allah Allah mampukan. Uang itu hanya apa ya, angka gitu ya. Yang itu hanya angka. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan di sini ED pangkatnya Bapak Ibu. Dia TP kurang minimal 100 poin. Minimal 100 poin. Nah, di jalur pertamanya itu, jadi ini SM semua, ceritanya SM semua, ya. Nah, ini 3.000 poin grup semua. Ini rata ya, kita ambil rata saja sebagai contoh biar gampang Bapak Ibu ya. 3.000, ya ini 3.000 poin grup. Bersama grupnya ya, 3.000 itu bersama grupnya. 3.000 poin grup, semua 3.000. 3.000 kali 6 berarti berapa Bapak Ibu? 18.000. Itu mudahnya. Ya. Jadi 6, ini hitung-hitungannya boleh saja lah. 6, kalau saya lebih mudah, 6 kali 3.000, 18.000. Ya. Nah, ini yang lebih mudah itu gini Bu, kalau ini kan satu-satu, BPG 6 kali 30% kali 3.000 kali 1.000. Yang 3.000 tuh ini Ibu ya, nih ya poin grup. Yang 6 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang 1.000 ini siap pengalih poin. Pengalih poin. Ya, 3.000 kali 1.000. Nah, diperoleh 6 juta, wah gede banget, 6 juta 300. Tapi hati-hati Bapak Ibu di generasi pertama. Nih, ini hindari nih BPG mitra atau partner. Ya, hati-hati nih. Ya, kita senang suatu saat senang ketika mitra naik pangkat, tapi kita juga harus ridho. Ya, bonus kita akan terkurangi. Kenapa? Karena ini mitra. Ya, pertama. 6 kali 23% karena SM Bu, tadi perhitungannya 23% SM kali 3.000 poin grup dia gitu ya. Kali 1.000 dapatlah 4.140.000. Nah, ternyata hitung-hitungannya tadi persentase Bu ya. Nih dikurangi BPG dari mitra yang aktif. Nah, sehingga yang tadi 6.300 dikurangi 4.140. Dapatnya 2.160.000. Lumayan Bu, gede. Ini saya dulu pengen gaji segini beberapa tahun Bu, 2.160. Ini baru satu bonus loh Bu. Bapak Ibu ya, baru satu bonus. Ya, baru satu bonus. Nah, yang gampang Bapak Ibu, yang gampang itu kita langsung saja kalikannya. 35% dikurangi 23%. Ini 12% selisihnya Bapak Ibu. Ya, 12% langsung saja kita kali 18.000 kali 1.000 itu langsung dapat 2.160. Ya, Pak gimana nih kalau misal satu SM gitu ya, satu ini ya 5 SM 1 M ya sama Bapak Ibu. Nah kalau M kita agak sumringah sedikit gitu ya. Kalau yang 1 M gitu berarti bukan ED ya, artinya misalnya ini 2, yang 2 itu M, berarti pangkatnya SD ya. Kalau Pak Kurnia bilang SD itu jangan lama-lama lah, jangan sampai 6 tahun lah SD itu ya. SD itu sekolah dasar gitu, dia harus cepet ED gitu. Nah SM kalau 2 berarti ED. Nah M kalau di sini M Bapak Ibu, maka kita kurangi nih. Yang ini misal apa ya tadi SD ya, SD itu berarti 32%. 32 dikurangi M itu 20%. Berarti 12% sama selisihnya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya perhitungannya. Jadi mudahnya begitu, persentasenya kurangi kali jumlah poin grup tadi 18.000 kali pengalih poin 1.000. Nah, nanti cobalah Bapak Ibu dibuka AVO-nya, oh saya dapat bonus sama nggak nih kira-kira? Sama nggak kira-kira? Wah, kalau sama bagus tuh. Siapa yang bagus? Nah, berarti manajemen HNI-nya tuh ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga ini agak rumit juga. Nah, saya beberapa kali dulu waktu penasaran dengan HNI, saya beberapa kali nih. Jadi bonus ini Bapak Ibu ya, bonus Bapak Ibu ini saya beberapa kali-kali nih. Nah, kemudian ini BGP. Kalau tadi BPG ya Bapak Ibu ya, prestasi grup, sekarang bonus generasi pangkat. Nah, ini nih, kita cari sasarannya yang ini nih. Ini ikan gitu ya, kalau bahasa ini ikan nih, bakal gede nih. Kenapa harus pangkat tinggi? Nah, di sini ketemunya Bapak Ibu ya, benang merahnya di sini. PGP diberikan kepada agen dengan peringkat minimal manajer aktif yang memiliki mitra berperangkat manajer aktif. Jadi kan kalau manajer dengan manajer kan nggak ada selisih, gimana tuh bonusnya? Nah muncul lagi di bonusnya kalau Bapak Ibu manajer, mitranya manajer,
muncul nih bonus generasi pangkat. Tapi dengan syarat apa? TP pribadinya minimal 200 poin. Ya, bonus dikeluarkan 3 sampai 10 generasi. Wah, kebayang Bapak Ibu kalau 10 generasi itu bonusnya semua gitu ya. Berapa persentasenya nanti kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini persentasenya. Ya, persentasenya. Nah, ini sampai generasi ke-10. Tetapi tidak untuk semua pangkat Bapak Ibu, sayang sekali. Contoh kalau saya EM nih Bu ya, Executive Manager. Executive Manager itu jatahnya hanya sampai generasi ke-6 Bapak Ibu. Hanya sampai generasi ke-6. Jadi persentasenya kurang lebih 19%. Gimana kok sampai ke-6? Ya sudah ketentuannya dari sana, sudah diatur. Jangan sampai dong masa yang EM sama yang ED sama dapatnya, kan harus beda. Karena perjuangannya juga beda. Contoh nih, EM, generasi ke-1. Saya lingkar yang ini ya. Ini nggak ada. Ini EM Bapak Ibu ya. Dari generasi 1 saya bisa dapat 6% persentase tanpa mengurangi bonus mitra Bapak. Tanpa mengurangi bonus mitra. Ini yang dibilang dia nggak dirugikan, nggak ada yang dirugikan. Ya, nggak ada yang dirugikan. Dari generasi kedua, kita punya persentase 4% dari sini Bapak Ibu. Itu satu jalur ya, satu jalur. Generasi ketiga, itu punya 3% selisihnya. Jadi apa namanya ya? Bonus 3% dari poin pembelanjaan mitra Bapak Ibu. Poin pembelanjaan mitra Bapak. Ya. Generasi keempat 2%, seterusnya sampai generasi ke-6. Stop, saya di sini nih. Jadi kalau ada mitra saya di generasi ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, itu poin poin grupnya atau TP pribadinya lebih gede daripada generasi ke-6, itu udah nggak kebagian apa-apa Bapak Ibu. Nggak ada presentasi bonus dari mitra ke-7 sampai ke-10 bahkan seterusnya. Jadi saya hanya punya sampai generasi ke-6. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya 10 jalur, kita sudah EM, ya itu imbasnya. Nah ini yang disebutkan dengan apa namanya kerjasama gitu ya. Ini tiap jalur terus 6. Waduh, udah berapa? Tambah lagi bonus yang ini Bapak Ibu nih. Aduh, udah nih hitung-hitungannya bisa. Makanya kalau HN itu 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, ya memang mungkin. Karena hitung-hitungannya jelas Bapak Ibu ya. Tapi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Itu. Nah, kalau M itu cuma 3 Bapak Ibu ya. Sampai generasi ketiga. Ya, generasi ketiga. Makanya segeralah ini ED. Ini sampai generasi ke-7. Apalagi kalau sudah CED seperti Bu Penny itu ya, LCED sudah sampai 10 tuh ya. Generasi ke-10 tuh. Tapi generasi ke-10. Itu hitung-hitungannya Bapak Ibu. Jadi kalau begini ya, misal saya simulasikan. Ibu di sini, mitra Ibu manajer, Bapak Ibu, mitra Ibu generasi pertama manajer, maaf ya. Nah, dari sini Bapak Ibu 6% kali TP mitra, misal TP mitra itu berapa ya? 200 ribu kali 6%, 12.000 Bapak Ibu. Naik nih ke sini, tapi yang ini nggak berkurang. Nggak dari sini bisa dapat beliau dapat 40.000 ya. Bukan dipotong istilahnya ya. Ini kan 12.000, nggak jadi 28.000 yang ini nggak dipotong. Ya tetap. Nah, yang Bapak Ibu ada 12.000 ya, dari kerja kita, misalnya dari kerja kita. Jadi yang kedua, misal dia TP-nya 200 juga, 200 kali 4%, berarti 8.000 tuh, 12.000 tambah 4.000 sudah 20.000 Bapak Ibu. Itu baru sampai generasi kedua, baru satu jalur. Nah kalau sudah ED, ya generasi ke-7 bercabang segala macam, waduh udah bonusnya lumayan Bapak Ibu lah ya. Itu saya kira untuk BGP ya. Bonus generasi pangkat. Nah kurang lebih seperti inilah sama tadi penjelasan saya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti ini sama. Kalau GDC saya tidak akan bahas karena ini bukan kapasitas saya ya. Kita lanjut ke, nah ini RSB Bapak Ibu ya. RSB royalti stabilitas belanja. Jadi kalau Bapak Ibu pangkatnya AB sampai M itu punya
namanya royalti stabilitas belanja dengan syarat TP-nya minimal 200 poin atau 600 poin berturut 3 kali berturut-turut. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sekarang belanja 200 poin bulan Juli, Agustus 300 poin, September 200 poin. Nanti di bulan September itu Bapak Ibu dapat bonus, dapat royalti stabilitas belanja. Ya, dari tadi 200 poin 3 bulan berturut-turut. Bulan berikutnya gimana Pak? Apakah harus 3 bulan lagi? Ya enggak. Bulan keempat 200 poin lagi. Nah, dapat lagi Bu RSB. Ya. Bulan kelima 200 lagi. Jadi nyambung terus Bapak Ibu. Jadi 3 bulan pertama saja. Nah, kalau stop misal lupa TP nih, ya, 0 misal TP-nya, udah nanti Ibu mulai lagi dari bulan awal, harus 3 bulan lagi. Stop tuh ya, bonus RSB-nya. Nah, ini tergantung dari poin internasional HNI. Ini semakin banyak poin internasionalnya Bapak Ibu, ya artinya ini poin yang terjual kalau tidak salah akunnya yang keluar setiap bulan, maka semakin besar juga. Ini diambil 5% Bapak Ibu. 5% kalau sekarang poin internasional itu lebih besar dari 7 juta Bapak Ibu. Kalau 5% kali 10 juta saja, kali 1000 ini dapatnya sudah berapa nih? 5 kali dibagi agen, berapa agen yang dapat? Berapa agen yang dapat? Maka bonusnya sekian lah. Nah ini lumayan gede. Kalau saya baru dapat 60 ribuan lah Bapak Ibu ya. 60 ribu sampai 80 ribu. Waduh, nggak mau nih move on dari manajer, dari AB. Padahal ada loh Bapak Ibu ya. RSB saya kok hilang di SM. Oh, ada yang lebih gede Bapak Ibu ya. Royalti kemajuan jaringan. Nah ini benar-benar kerja kita nih Bapak Ibu kalau royalti kemajuan jaringan. Bonusnya bisa, royalti bisa lebih gede dari RSB tadi. Yang rentangnya dari 10.000 sampai 100.000 lah. Ini bisa lebih gede nih Bapak Ibu. Nah, sayangnya sekali, ini di rank juga Bapak Ibu. Ada indeks maksimum per jalur. Nah, ini beda-beda dari mulai senior manager Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau dapat RKJ meninggalkan RSB itu mulai dari senior manager. Ada indeksnya tapi maksimum nih ya untuk senior manager 2 dan untuk eksekutif director 6. Waduh, enak banget nih. 6 tuh ya. Jadi kalau saya bilang nanti 6 itu kalau senior manager omset grup satu grupnya itu 6.000, dihitungnya 2 tetap Bapak Ibu. Ya, dihitungnya tetap 2.000. Itu ruginya kalau jadi pangkatnya rendah. Makanya Bapak Ibu segeralah pangkat berikutnya, segeralah pangkatnya tinggi ya jadi ED. Nah, contoh saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Ini kebetulan sekali nih. Jadi saya ngasih materi ini kepada Allah Pak Kurnia ya. Saya ngasih materi, saya sharing materi ini, pangkatnya juga sama. Jadi contohnya jadi EM gitu ya. Executive Manager, jadi pas nih kalau begini. Oke. Misal Bapak Ibu ya. Poin internasional HNI itu 14 juta poin. Ini misalnya. Karena setiap bulan itu berubah Bapak Ibu ya. Poin internasional HNI itu berubah. Dan angkanya juga nggak bulat-bulat seperti ini. Ya, nggak bulat-bulat seperti ini. Nah ini, indeks RKJ internasional itu 24.000 agen. Jadi yang dapat itu 24.000 agen. Bapak Ibu. Nah, contoh, saya ini pangkatnya EM Bapak Ibu. Ya, poin grup di generasi pertama, di 6 generasi pertama saya, ini 2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 4.000, 6.000. Ini yang mubazir Bapak Ibu. Ini mubazir. Ini mubazir. Ini mubazir. Kenapa? Karena indeks maksimum per jalur saya itu cuma 3, Bapak Ibu. 3. Cuma 3. Ya. Indeks maksimum saya 3, artinya 3.000 maksimum yang diakui. Nah, jadi gini, kalau 2.000 jalur pertama ini diakui 2 karena maksimum saya 3. Ini 2.000, 2 juga. 4.000, waduh ini nggak masuk. Maksimum 3 Bapak Ibu, dihitungnya 3, kan rugi banget 1.000 tuh. Ya, nggak diakui sebagai pengalinya, sebagai penjumlahnya. Ini 4.000, rugi lagi 1.000 Bapak Ibu. 3 lagi. Ini 4.000, rugi lagi Bapak Ibu 3. Apalagi yang ini 6.000. Karena maksimum EM itu indeks prestasinya cuma 3 Bapak Ibu. Ya, cuma 3. Nah, di jumlah-jumlah 6 jalur itu dapatlah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 16 indeks. 16 kali 9%. Ini ada kenaikan kalau tidak salah 2019 atau 2018 Pak Kurnia ya. Untuk RKJ itu naik dari 6%
sekarang jadi 9% Bapak Ibu. Tuh perusahaan atau HNI sangat memperhatikan kesejahteraan gitu ya, memperhatikan kerja keras dari 6% sekarang 9%. 5%. Nah, kebayang Bapak Ibu kalau eksekutif director, kalau ED, ya yang 2 dihitung 2, yang 2.000 dihitung 2, yang 4.000 dihitung 4, yang 6.000 jadi hitung 6. Enak banget tuh. Ya, nggak banyak ruginya lah kalau saya bilang, saya paham Bapak Ibu, cuma tinggal actionnya saja lah. Actionnya saja. Oh, Bapak kok belum ED? Ya mau Bu, bukan nggak mau. Ya mau insya Allah Bu ya. Bahkan bukan ED, saya ingin platinum sebentar lagi Bu ya. Insya Allah, amin. Bukan sombong Bapak Ibu ya, tapi mindset itu harus dibangun. Jadi kalau PK bilang tuh mimpi lah, mimpi ya, mimpi kan gratis lah. Saya ngomong kan gratis. Mau dibilang sombong nggak masalah gitu ya. Yang penting niat saya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak peduli penilaian makhluk. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa niat saya gitu. Saya bilang saya ingin platinum beberapa bulan lagi ya Bu. Itu kan niat saya yang nilai Allah. Gitu. Saya tidak peduli. Bapak Ibu mau bilang sombong pisan Pak, nah, bodoh amat gitu ya. Bodoh amat saya punya niat yang khusus gitu ya. Niat yang khusus. Itu Bapak Ibu. Saya kira mudah-mudahan paham Bapak Ibu ya tentang royalti kemajuan jaringan atau RKJ. Jadi naik turun Bapak Ibu tergantung omset grup. Nah berikutnya kalau LED dan itu saya kira tidak akan saya bahas. RKT juga itu LED, SEP juga bukan kapasitas saya, gitu ya Bapak Ibu. Saya kira saya kira cukup Bapak Ibu ya, Pak Kurnia. Saya kira cukup sampai ED. Cukup sampai ED dulu ya penjelasannya. Nanti kita buat ronde kedua, ronde ketiga, dan selanjutnya. Saya baru tahu Pak An sudah ngutak-ngatik sejak SMP ya ternyata. Masya Allah. Makanya sangat paham banget, sangat ngerti banget kan gitu. Dan pada kesempatan ini, Masya Allah, ini luar biasa banget nih. Maka saya sampaikan, inilah pentingnya kalau kita ikut Zoom ya. Ikut Zoom dari waktu ke waktu, dari tiap ini. Jadi ada penambahan ilmunya luar biasa. Jadi bayangin kalau mitra-mitra Anda semua, ya, dimaksimalkan hanya 100 kuota saja. PK ini nunggu sampai 1.000 kuota nggak penuh-penuh kan itu. Sayang yang 100 yang nggak penuh mau diisi lagi kan gitu ya. Sayang. Maka bisa dibayangkan kalau mitra-mitra ibu itu ikut gitu, mitra-mitra bapak dan ibu ikut Zoom ini, itu bakal paham, bakal ngerti, oh ternyata begini hitungannya kan gitu ya. Kenapa PK sering nyampaikan, ayo jadi LED segera jadi LED. Bangun minimal 6 jalur kan gitu ya. Kejar pangkat tinggi, manajemen sudah memberikan paradigma sukses, ya, pangkat tinggi, omset besar, cara kerja benar kan gitu. Dan itu semua nggak cukup di situ, tapi harus berkah, harus adil, harus jujur, harus amanah kan gitu ya. Apalah artinya bonus besar kalau ini semua nggak ada, ya, attitude-nya, adabnya, karakternya gitu. Maka bocoran bagi yang belum ikut kelas akselerasi itu semua dikupas di sana kan gitu. Jadi itu semua dibungkus dengan karakter-karakter yang sangat kuat dan itu memang ciri Islam tuh begitu. Bahkan di Zoom yang berapa malam kemarin Bu Irawati kan sampai ngasih tahu ya, kalau orang-orang beriman itu pasti beruntung. Pasti sukses orang-orang beriman karena udah punya karakter sifat-sifatnya udah luar biasa. Kalau kita lihat di surat Al-Mu'minun kan gitu, karakter orang beriman seperti apa? Surat Al-Furqan yang disebut dengan ibadur rahman kan gitu ya. Itu kalau berjalan aja tidak sombong kan gitu. Menundukkan kepala, Masya Allah kan gitu langkahnya. Itu sampai seperti itu. Jadi digabung nih antara keyakinan kita karakter langitan itu sama, jadi harus membumi dan melangit juga. Saya bisa bayangkan, sangat-sangat bisa saya memvisualisasikan mitra-mitra Anda kalau paham, kalau klik di HNI ini, itu udah luar biasa Bu. Bisnisnya itu luar biasa, sistemnya luar biasa. Dan Pak An udah membuktikan sendiri, hitung-hitungannya nggak ada yang salah. Tepat semua hitungannya. Masya Allah ya. Maka saya menyarankan nih bagi mitra-mitranya yang belum hadir, tolong dicolek, buka nanti di FB-nya ya, di FB HNI Tim PK dibuka. Masya Allah. Kenapa saya sering
Ayo mitra-mitra terus semangat kan gitu. Tadi Pak Al menyinggung juga tentang ASN. Saya mau membandingkannya sama apa ya? Bingung soalnya, Masya Allah. Karena memang wah, mindset orang Indonesia itu jadi karyawan kan gitu ya. Jadi karyawan, jadi pekerja kan gitu. Padahal Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari jadi pebisnis kan gitu, entrepreneur. 10 dari 9 pintu rezeki itu ada di perdagangan gitu, perniagaan. Dan HNI salah satunya. Gitu. Masya Allah. Saya sudah menceritakan tentang yang namanya mental, yang namanya mentor. Itu mentornya Muhammad remaja itu, Muhammad kecil, Muhammad muda itu adalah Abu Thalib, pamannya sendiri. Istilah itu saya ambil karena memang beliau mengajarkan. Magang itu 5 tahun. Orang Muhammad muda kepada pamannya Abu Thalib. Itu mentor. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun mental Muhammad. Dipersiapkan. Dan inilah skenario Allah. Bukan kebetulan, nggak ada kerjaan ngajak Muhammad jalan-jalan gitu. Enggak, ini skenario Allah. Membangun mental Muhammad muda saat 12 tahun sudah diajak berniaga kan gitu. Maka saya sudah sering menyampaikan hal ini, membandingkan gitu ya. Untuk membangun mental itu kan. Bayangkan usia 12 tahun dulu, 14 abad yang lalu oleh seorang Muhammad muda dengan sekarang, bedanya apa kan gitu. Makanya manusia ini luar biasa, manusia pilihan yang terbaik itu seperti itu. Nah, di HN ini coba diangkat hal itu supaya Anda tumbuh gitu, grow mindset ya, pola pikirnya bertumbuh. Jadi keren banget sebenarnya bisnis ini kalau ngerti ya, kalau paham ya. Makanya itulah sehingga kuat saya lahir itu dari perjalanan itu, Pak An. Itu lahir dari situ. Semua bermula dari pemahaman yang benar. Baru bisa cara kerja dan benar. Jadi kalau mitra-mitra cara kerjanya salah, karena pahamnya juga salah. Kalau Pak An nih sejak saat ini menyampaikan, Pak An langsung ngebut nih, Masya Allah 4 bulan, wah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, biiznillah, ya, biiznillah, bisa tembus jadi LED, kan gitu. Apalagi ikut kelas akselerasi, wah, Masya Allah. Tinggal tadi actionnya, kan gitu ya, terarah dan terukur. Apalagi Pak An udah tahu ilmunya, kan, Masya Allah. Dan ini jadi inspirasi untuk kita semua. PK saat ini pun belajar dari Pak An gitu, belajar dari Pak An. Ilmu tuh dari mana saja, nggak mesti harus dari mentor, dari leader yang atas, tapi dari mitra, dari orang lain itu belajar terus. Makanya poin kata huruf I itu ilmunya di-upgrade terus gitu. Jadi pembelajar yang cepat dan cepat belajar. Supaya apa? Supaya mandiri. Gitu. Pembelajar cepat dan cepat belajar. Maka materi pagi ini sampai siang ini udah jam 11, ini Masya Allah luar biasa. Jadi ini yang sering saya ulang-ulang terus, ayo mitra-mitranya diajak, mitra-mitra diajak. Ini keren banget, disediaannya itu keren banget kan gitu ya. 4 bulan saja kalau fokus itu bisa banyak lahir para pengusaha-pengusaha muslim yang dia punya karakternya sidik, amanah, fatonah, dan tablik kan gitu. Jadi dulu pernah saya sampaikan, Pak An, masih ingat nggak materi saya waktu di BC Cimahi, kita kumpul semua leader ya. Kalau nggak salah ada kurang lebih 30 leader, termasuk Bu Fatma juga hadir. Itu saya sampaikan yang namanya fast peace kan gitu ya. Fast peace. Nah itu fast peace itu karakter-karakter yang dibalut oleh 4 sifat Nabi. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu sifat dasar Rasulullah yang dimiliki. Fast peace itu adalah finansial, ya. Lalu E-nya itu adalah emosional. S-nya itu adalah sosial. Masih ingat ya, fast peace. Nah, peace yang keduanya adalah fisikal. Lalu yang I-nya adalah intelektual. Dan yang terakhir adalah spiritual. Fast peace. Finansial, emosional, lalu sosial, lalu fisikal, intelektual, dan spiritual. Ternyata ini yang dijalani sekarang saat ini. Ini ilmu yang saya dapatkan dari Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Ensiklopedia. Ya, Masya Allah. Jadi selama ini saya baca buku itu ya salah satunya untuk sharing-sharing seperti ini. Jadi spiritual kita harus dibangun, emosional kita harus dibangun, intelektual kita harus dibangun. Dan ternyata nggak cukup dengan ilmu yang sudah di-upgrade, ditambah-tambah terus, tapi harus
diamalkan langsung gitu. Itu intinya, diamalkan langsung. Ternyata udah niat nawaitunya udah benar, udah baik, udah lurus, ilmunya udah bertambah, diamalkan langsung. Tapi kita pun harus nyadar diri, yang namanya wilayah takdir itu adalah wilayahnya Allah. Kita udah beramal dengan baik, tapi kenapa nggak closing bahan gitu ya? Kenapa nggak jadi ede-ede? Kenapa nggak jadi elit? Kita harus tawakal kepada Allah. Kita hanya sebatas berusaha saja, berikhtiar kan gitu. Tapi Allah yang maha menentukan. Nah makanya ini kuat-kuat saya itu dari perjalanan PK selama 10 tahun ini. Makanya iya, pemahaman benar baru bisa cara kerja benar. Jadi kalau selama Anda pemahamannya di HNI belum benar, ya cara kerjanya bakal begitu kan gitu. Nah maka materi PAN ini luar biasa banget ya. Masya Allah, ini nanti diviralkan kembali kepada mitra-mitra Anda semua. Lihat lagi di FB tim PK supaya tambah ngeklik nih. Apalagi nanti ada bonus apa? LED kan gitu ya. Ada RKT ya Pak ya. Tuh, kalau Pak Basit nyebutnya RKT itu gaji 13 Pak, kalau di ASN itu gaji 13 kan gitu ya. Wah, udah saya bingung ya kalau ngitung-ngitungnya gitu. Jadi Masya Allah luar biasa kan gitu. Jadi saya pun nanti dari leader-leader ini insya Allah akan bermunculan kan gitu dengan kekhasannya masing-masing, dengan passionnya masing-masing. Sehingga hasanahnya, sinerginya akan semakin besar, semakin banyak. Inilah manfaat dari taklim ya, dari kajian itu seperti ini, Masya Allah. Silaturahim terus. Bu Beni yang mau sampaikan? Masya Allah. Pak An, dibuka pertanyaan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Dari mitra-mitra tadi dari awal siapa ya yang mau bertanya tuh? Oh, Bapak Ibu ada yang ditanyakan barangkali. Tadi yang di awal tuh ibu siapa ya yang mau tanya tuh? Ibu apa ini tadi? Aduh, siapa namanya? Abi Pan, Madenado. Ya, mangga, Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meningkatkan PD seperti Pak An gitu aja Pak An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Pak An, Kang Abi Pak. Ini Toiron namanya Toiron. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh ya, pertanyaan Pak Iman ya, kumaha pada sepede sih pede naon itu Pak ya. Itu Pak Iman. PD harus jadi LED. PD, PD LED ya, sarjana pendidikan, jadi kedah SPD. SPD, mungkin itu Pak Kurnia ya jawabannya. Jadi kedah SPD Pak. Ya, Pak Iman di PD-PD-kan lah, di PD-PD-kan. Saya PD-PD-in aja lah. Kenapa ya? Apa ya? Panduan suksesnya sudah apa namanya? Tinggal dibaca kan, tinggal dibaca. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau kita sudah paham tadi Pak Kurnia, jadi harus benar paham dulu gitu ya. Kalau sudah paham, insya Allah apa yang kita keluarkan itu mudah gitu. Kalau saya ngajar gini Bapak Ibu ya. Kalau saya ngajar di kelas 1 masih kelas 2, misal 21, 22, 23, 24. Nah, itu yang dapat ngajar terakhir 24 itu biasanya lebih mantap Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah mengulang 3 kali di kelas 21, 22, 23. Nah, 24 itu jadi refleksi gitu ya. Jadi saya sudah menyampaikan 3 kali, materinya lebih paham, kekurangannya saya perbaiki di kelas keempat gitu ya. Di kelas keempat. Nah, makanya kalau Pak Kurnia bilang hatamlah 7 kali gitu ya. Manusia itu hatamkan. Kenapa? Agar benar-benar paham. Agar nanti ketika menyampaikan ke mitra-mitra kita, itu nggak ada, kalau mitra nanya, oh ini gimana Pak? Aduh, lupa lagi. Nah itu kan jadi, mentor lagi juga kia, banyak kurang kayak bisa. Gitu kan. Jadi kalau kita paham betul, menyampaikan dengan percaya diri, karena kita paham Bapak Ibu. Bukan sombong, PD itu berarti kita paham. Sehingga ketika menyampaikan ke mitra, ya insya Allah dengan lugas, dengan tegas, dan bisa dipahami.
Makanya saya tadi berdoa dulu, Robi Soli Sodi, agar apa? Agar apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Karena saya cuma ikhtiar saja gitu ya. Yang memahamkan itu kan cek bahasa Sunda mah kersanding Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali Pak Iman pertanyaannya. Itu Mantap, jawaban mantap ya. dari pertanyaan Pak Iman. Masya Allah. Jadi memang benar sekali Pak An. Jadi memang harus, kata kuncinya adalah repetition ya, diulang-ulang, berulang-ulang, gitu ya. The power of repetition, diulang-ulang, berulang-ulang. Jadi kalau ingin membangun kepercayaan diri, ya tambah jam terbang Anda. Kalau Anda ingin memulai berbicara di depan, public speaking, ayo mulai, kan gitu. Dari terus jadi A, jadi I, jadi U, jadi E, jadi A, I, U, E, O, kan gitu ya, istilahnya. Itu terbata-bata dulu. Tapi kalau bata sudah disusun, itu kan jadi bagus ya. Jadi memang awalnya terbata-bata dulu. Jadi diulang-ulang. Insya Allah, apa namanya, jam terbangnya semakin banyak dan itu akan semakin lancar. Gitu. Silakan yang lain. Masih ada? Ya, Boleh intinya tanya, Pak? Oh ya, siapa dulu? Ya, nih? silakan. Bu Fatma Silakan, dulu, Mbak Bu Eri. Fatma. Oh, Bu Eri itu dulu. Mbak Eri dulu tuh. Bu Eri dulu ya. Makasih Ibu. Iya. Ini mau tanya Pak An tentang BGP yang bonus generasi pangkat itu kan diberikan kepada agen yang ranking manajer aktif dan memiliki mitra aktif. Maksudnya gimana ya Pak? Ya, terima kasih Bu. Dan bonusnya Eri. itu apa diberikan dari perusahaan atau memang ya? Udah Bu, BGP Bu ya? Ya. Pertanyaannya Bu ya. Jadi BGP itu syaratnya kita minimal manajer Bu ya. Minimal pangkatnya manajer, kemudian memiliki mitra minimal manajer aktif. Manajer aktif itu syaratnya satu Bu, target prestasi dia itu 100 ya. Di TP pribadinya 100. Makanya kalau ada ibu di mitra di generasi pertama, kemudian poin grupnya gede, misalnya sampai 2000, tapi beliau, si mitra kita itu tidak TP 100, maka otomatis BPG-nya Bu ya, BGP-nya nggak naik ke Ibu. Nggak sampai. Ya, makanya itu harus apa namanya, kalau Bu Penny dan Pak Kurnia bilang itu check up, ya, inventarisir, ya disisir satu persatu per jalur, itu untuk mencegah itu Bu. Jadi nggak ada, Ibu nggak rugi gitu ya. Tuh. Nah, bonusnya dari mana Bu? Bonusnya ya dari HNI. Bonusnya dari HNI tanpa mengurangi bonus mitra Ibu. Jadi mitra Ibu dapat bonus prestasi pribadi, bonus generasi pangkat, Ibu dapat, tapi tidak mengurangi mitra Ibu. Seperti itu. Barangkali seperti itu Bu, maksudnya? Atau gimana? Ya, Pak. Terima kasih sudah ngerti Pak. Mangga Ibu sami-sami. Paham ya Bu Eri ya. Ya. Ya, Lanjut ya. Bu Fatma. Iya, memang kalau hitung-hitungan itu, Masya Allah ya, itu terutama yang kita belum paham betul. Dan terus terang aja, saya sendiri juga belum paham sekali. Tapi memang harus sering ya, masalah ini tuh harus dibuka terus gitu. Bagi yang sudah paham atau Aan, itu kita dengarnya tuh enak banget gitu ya. Nah, di sini juga betul-betul kita juga harus paham, apalagi kita sebagai leader gitu. Apa yang tadi Pak Kurnia sampaikan atau Pak Aan sampaikan, bahwa sebagai seorang leader itu harus memahami gitu, sehingga kita bisa menjelaskan kepada para mitra kita gitu. Nah, di sini salahnya harus sering diulang Pak, mungkin harus sering diulang ya, karena memang tidak semua orang cara menerimanya atau penangkapannya dalam hal masalah hitung-hitungan itu, Masya Allah ya. Ya kalau katakanlah kalau Pak Aan kan sebagai guru mungkin udah terbiasa ya menghadapi audiens, itu udah biasa. Kalau yang belum gitu, ya itu tadi kita terbata-bata bicaranya, apalagi belum paham betul. Gitu. Kalau kita udah paham betul sih memang enak sekali, ibarat kita, maaf ya Pak,
ibaratnya kita udah memahami satu ayat ini, lantas kita diberikan amanat untuk bicara, enak aja tuh bicaranya gitu. Atau katakan kita udah memahami, udah menguasai tentang produk, salah satu produk macam MHS, itu enak sekali kita bicaranya karena kita udah paham, kita udah apa namanya, udah memahami, kita udah testimoni sendiri, itu enak aja. Nah itu contohnya. Ya terus terang aja memang saya sendiri juga belum, ya udah sedikit-sedikit, tapi belum selesai sebagaimana Pak tadi. Ya makanya tadi yang pertama tuh Pak bicara tuh suaranya kecil sekali. Semakin di sini ternyata besar. Ya itu aja kali ya Pak. Enaknya itu mesti sering terus gitu ya. Sering terus digali terus gitu. Ya terutama silakan, bagi Pak, dijawab, Pak. Terima kasih Bu Fatma nih. Saya salut juga sama Bu Fatma itu ya. Apa ya, senior gitu ya. Senior tapi masih punya semangat. Kadang-kadang loh kok saya yang masih muda nih, masih santai-santai aja, sedangkan beliau masih konsisten dengan HNI. Saya lihat dengan Bapak Bu ya, naik motor belanja sengaja tuh, naik motor berdua belanja, dus di depan, dus di belakang. Aduh. Kalau ingat-ingat jadi malu juga Bu sebenarnya Bu ya. Kalau nah, jadi akhirnya malu sama orang tua. kadang saya juga timbul Pak Aan, kenapa saya dari muda nggak tahu ya gitu. Kalau saya tahu dari muda, insya Allah gitu ya. Karena ya alhamdulillah saya walaupun sekarang udah tua, saya dulu pernah merasakan sukses gitu ya. Saya sudah merasakan anak-anak gitu ya. Makanya kenapa saya dari dulu saya tahu gitu. Baru sekarang setelah usia saya sudah sekian. Gitu. Ya itu aja sih Pak An. Saya salut banget sama Pak An. Gitu ya. Jadi saya juga ingin banyak belajar ya. Walaupun saya udah tua, saya ingin banyak belajar karena memang saya terus terang aja pendidikan saya secara formal seperti Pak An mungkin ya bisa kuliah atau dan lain sebagainya. SPAD itu pasti udah kuliah lah ya. Kalau saya kuliahnya langsung ke KUTA, Pak. Ya, itu salah. Ya, itu aja Pak Aan. Terima kasih Pak Kurnia. Terima kasih. Ya. Boleh, lanjut Pak. Ya, Ibu Fatma. Waalaikumsalam. Berhubungan dengan tadi apa ya? Dengan paham atau tidak paham sebetulnya. Sebenarnya kita tidak usah repot-repot sih sebenarnya menghitung bonus kita sendiri gitu ya. Membandingkan statement bonus dengan hitung-hitungan di sukses plan, itu kerjaan saya aja Bu sebenarnya. Iya. Saya untuk apa? Agar saya tuh yakin gitu Bu. Iya. Yakin tuh bahwa benar sistem HN itu adil, siapa yang bekerja dia yang dapat, yang nggak kerja ya nggak dapat. Bener nggak kalau pangkat mitra kita lebih tinggi kita nggak dapat bonus gitu? Bener Bu itu. Benar sekali udah. Makanya jadi tujuannya itu bukan sebenarnya ya kalau bisa syukur Bu ya. Kalau tidak bisa pun tidak jadi masalah. Toh HNI tidak minta kita repot-repot menghitung bonus kita gitu ya. Karena ada sistem yang menghitung bonus kita. Nah, ketika nanti ada mitra mau tanya, misalkan kita belum paham ya tinggal minta bantuan saja Bapak Ibu ya. Kalau itu gampang sih lah gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita yakin dengan HNI Bapak Ibu ya. Bagaimana kita yakin dengan sistem di HNI. Dengan sistem HN, dengan kepangkatannya, dengan bonusnya, itu saja sebenarnya. Tujuan saya membuka atau membedah APO pun itu untuk meyakinkan diri saya pribadi sebenarnya Bapak Ibu. Bahwa oh HNI nggak bohong. Oh Rp1 saya pun tidak tercuri atau tidak hilang. Oh sistemnya oke. Kalau saya kerja ya gede bonusnya. Kalau saya nggak kerja nggak gede Bapak Ibu. Ya, saya kemarin nggak kerja sama sekali Bapak Ibu. Cuma jual-jual aja. Jadi saya punya bonus agen stok doang. Ya sampai bonus karena itu masa-masa fluktuasi terpuruk ya. Jadi saya hanya jual TP pribadi, pemakaian pribadi masih jalan Bapak Ibu. Ya bonusnya ratusan ribu Bapak Ibu lah. Bonusnya ratusan ribu. Nah, bulan kemarin tuh Agustus karena sudah niat bangkit itu Bu di grup rame berapa kali lipat omset. Ya, omset naik ya otomatis bonus pun naik Bapak Ibu. Ya
kemarin 6 angka, sekarang alhamdulillah 7 angka, mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi bisa 7 digit, 8 digit, 9 digit, Bapak Ibu, kan itu Amin. bukan yang tidak mungkin. Kenapa? Asal kita mau gitulah. Ya kalau di hari itu ketika terpurnia gampang, memang gampang Pak Kurnia. Gampang, asal saya lihat baca-baca di situ kan, aduh itu enak banget nih, gampang banget, cuma 6 SM kok, gampang banget, cuma tinggal A-nya tadi Pak Kurnia, action-nya sebenarnya. Itu saya kira Bu Fatma, background pendidikan saya kira tidak berpengaruh di HNI Bu, sangat tidak berpengaruh. Jadi di HNI ya Aan Sumarna, bukan Aan Sumarna SPD Bu, bukan guru fisika. HNI saya eksekutif manajer Bu di HNI Bu, bukan guru fisika sebenarnya. Jadi mau backgroundnya apapun, pendidikan atau tidak berpendidikan, yang penting adabnya ada saja Bu. Ya kalau orang tidak berpendidikan tapi adabnya bagus ya kita lebih hormat sebenarnya Bu. Kalau seperti itu, kerja keras dan segala macam, karakternya bagus. Justru hal ini yang diperlukan, dan saya bersyukur berada di komunitas HNI. Banyak perubahan dalam diri saya. Makanya kalau saya malu gitu, kalau sama mitra-mitra saya malu. Saya tuh orangnya bukan orang apa ya, bukan orang alim gitu ya. Kalau lihat Pak Kurnia, Bu Feni kan, aduh ilmu agamanya luar biasa. Rekan-rekan Ustadz Iman, Ustadz Mumu, Ustadz Kiki. Waduh, saya ini Ustadz di sekolah aja gitu ya. Ustadz kan sama guru tapi beda pemahaman agamanya. Aduh, saya jadi nggak apa-apa lah. Jadi ada motivasi tersendiri Pak Kurnia, ada perubahan kecil dari kehidupan saya setelah bergabung dengan komunitas saya, dengan bergabung dengan komunitas PK. Ada perubahan kecil dari mulai akhlak, adab dan segala macam lah. Itu yang barangkali kalau Opik bilang itu ya, berkumpullah dengan orang soleh, berkumpullah dengan orang soleh. Insya Allah saya yakinkan bahwa komunitas orang-orang di HNI ini, di tim PK ini orang-orang soleh. Ya semoga nanti bisa menjadi saksi saya di yaumil akhir. Begitu Bu Fatma, saya kira. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Kalau untuk diulang-ulang itu di FB, insya Allah nanti Bu Fatma udah tinggal bisa dilihat ya, bisa dilihat. Udah Bu Fatma mau ngulang sehari berapa kali bisa tuh. Tinggal lihat di FB apa penyampaian materi yang Pak An sampaikan tadi. Hanya memang kerja kita tidak cukup dengan kerja keras ya, tidak cukup dengan kerja keras. Image-nya kalau kerja keras itu kepada fisik, tapi memang harus kerja keras. Seorang Khairul Tanjung saja kerja kerasnya sampai 18 jam sehari. Dia hanya menyisakan waktu 4 jam untuk istirahat. Itu orang yang sudah menguasai, bahkan sudah menjadi apa ya, ekonom di Indonesia ini kan gitu. Itu kerja kerasnya 18 jam per hari. Tapi ternyata tidak cukup dengan kerja keras itu, tapi harus kerja cerdas, gitu ya. Jadi apalagi masa pandemi begini kan gitu, mengumpul nggak bisa kan gitu ya, offline nggak bisa. Nah, makanya kenapa sih PK selalu mengingatkan kepada kita semua untuk ayo ajak mitra-mitranya, hadirkan mitra-mitranya supaya mereka paham kan gitu, supaya mereka paham. Dan benar apa yang seperti Pak An katakan, kalau diulang-ulang terus itu akan semakin piawai, dia akan semakin lancar, akan semakin fasih, kan gitu. Bahkan mimpinya pun dia akan fasih banget mimpinya sambil cerita, kan gitu, sambil ngomong tuh. Sampai mimpinya aja bisa sampai seperti itu ya, kalau sudah fasih itu sampai seperti itu. Jadi intinya memang apa yang disampaikan pada Zoom kali ini memang syarat ingin menjadi sukses itu yang pertama adalah harus yakin. Jadi Pak An ini sebenarnya sedang membagi keyakinan kita, keyakinan Pak An kepada kita bahwa HNI itu adalah bisnis yang sangat mudah, bisnis yang keren banget, adil kan gitu ya. Sehingga keyakinan Pak An ini udah dibuktikan dan itu dibagikan ke semua. Dan Bu Fatma nanti bisa lihat di Facebook ya, di FB itu bisa diulang-ulang. Mau nonton bareng juga bisa kan gitu istilahnya ya. Itu. Dan yang kedua, setelah yakin itu harus diulang-ulang terus, menambah jam kerja, menambah jam terbang gitu ya, supaya memang lebih pasti lagi. Maka PK udah sampaikan di kelas akselerasi kan, di Extreme Coaching Team PK, ayo siapkan mental untuk jam terbang kita, kan gitu ya, manut sama mentor, siap-siap. Jadi saya nanti menentukan siapa aja, nanti Anda harus siap yang kelas akselerasi kan gitu ya. Pak An juga ditodong tuh langsung tadi malam. Tapi hasilnya luar biasa ya. Dan kita selalu memang
menguatkan diri kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan. Jadi Pak An pun tetap mempersiapkan diri, tidak lantas begitu saja kan, sampai alhamdulillah materinya luar biasa banget gitu. Jadi kenapa? Kenapa? Mau ngomong? Oh, nanti sebelum ditutup nih Bu Penny mau ngomong juga nih Bu Penny. Jadi kalau biasa ngomong gatel kalau nggak ngomong gitu ya. Biasa ngomong tuh gatel. Jadi inilah kerinduan PK kepada mitra-mitra. Jadi mudah-mudahan ini menjadi impact-nya besar banget ya. Bukan hanya double impact ya Pak Am, tapi bisa multi impact kan gitu ya. Untuk mitra Pak An sendiri, dan ini jadi amal soleh Pak An kan gitu ya. Bisa sharing, bisa sinergi dengan tim PK yang lain. Ini saya membayangkan nanti saya akan buat acara, mudah-mudahan PPKM ini benar-benar memang sekarang udah kendor ya, nggak seketat yang kemarin-kemarin. Nanti tunggu nih, PK akan buat acara yang insya Allah keren banget nih. Nanti ada syaratnya tapi Anda bisa hadir di tempat itu, nanti ada syaratnya. Tunggu tanggal mainnya ya. Mudah-mudahan kondisi kita bisa offline nih, kita bisa kumpul bareng para leader nih semua nih, mudah-mudahan jadi inspirasi nanti udah ke depan. Oke, silakan Bu. Sini aja. Ini betul. Tuh. Bu Penny ingin menyampaikan sesuatu ya. Nah, akhirnya muncul juga. Dari tadi Maju sebetulnya dikit. di balik layar ya. Jadi saya mengoperasikan beberapa gadget ya. Jadi saya yang ini menghandle live streaming Facebook, kemudian mengecek juga absensi yang via Zoom ya. Nggak akan muncul sebetulnya gitu. Tapi tiba-tiba tadi ada satu ide, satu inspirasi, dan saya mau tawarkan nih kepada mitra-mitra PK. Bentar. Nah, nyatet tadi. Tapi sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu nih untuk Pak Guru kita ya, Pak An Sumarna. Pak Guru. Jauh-jauh dari Ciamis, alhamdulillah. Saya yakin insya Allah dengan tadi istiqomahnya, betul-betul insya Allah saya yakin tidak pakai waktu lama Pak ya. Kita doakan bersama dari grup Tasik Ciamis ini segera muncul LED ya. Tasik Ciamis segera muncul LED. Nggak tahu ini pokoknya Pak balap-balap aja siapa yang duluan. Jadi mari kita sama-sama melihat ya Bapak Ibu di sini, kita sama-sama Bandung juga udah menyaksikan. siap-siap nih Bandung. Sebentar Pak, ini dulu Pak, pembicara dulu dong Pak. Ya itu dia ya, entah siapa yang bakal duluan muncul, tapi memang kansnya kandidatnya udah banyak banget ya dari Tasik Ciamis ini, Masya Allah. Jadi jangan disia-siakan, insya Allah tahun ini adalah Bismillah tahun kemenangan bagi tim PK. Amin, amin, amin. Begitu juga dengan tim Bandung, tim Depok, tim Kuningan, tim mana lagi Pak? Cianjur, terus tim mana lagi Pak? Amin, amin. Pokoknya tim PK, oh iya, Jakarta Utara, Cilincing ya. Kemudian Cilengsi juga ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semua tim PK pada akhirnya adalah goals-nya itu memang lead ya, Loyal Executive Director. Jadi tadi juga sempat tadi pagi nih sedikit penyemangat motivasi bahwa ada salah seorang leader yang beliau membuka rahasianya selama ini bahwa jika beliau memprospek orang, kemudian ngobrol dengan mitra atau calon mitranya, itu goals-nya itu langsung ditawarkan goals utamanya adalah lead. Jadi masalah dia mau jadi stokis, mau jadi DC, mau dan lain sebagainya, status niaga itu mah sampingan. Jadi utamanya itu memang udah benar-benar diplot bahwa di HNI ini goalsnya adalah lead. Jadi Anda harus mencapai lead jika ingin benar-benar serius berbisnis di HNI. Perkara mau jadi stokis, mau jadi DC itu belakangan, itu mah sampingannya ya seperti itu. Jadi goalsnya memang jadi lead. Nah, seperti itu. Nah,
saya mau manas-manasin sebenarnya Pak ini. Jadi pas tadi kepikir, wah ini malam Ahad ini saya mau manas-manasin. Manas-manasin dalam artian, saya pernah menyampaikan materi ini, tapi saat itu hanya via Zoom, dan memang tanggapannya sangat luar biasa. Saya menyampaikan ini ke beberapa komunitas, bukan hanya komunitas HNI. Yaitu saya membongkar sejarah ya peradaban waktu ke Andalusia. Jadi peta-petanya, jejak-jejaknya, bahkan peta jalan rute perjalanan Ibnu Battuta ya Pak ya. Kemudian juga sang penjelajah Muslim. Nah itu pada saat saya bongkar tentang napak tilas perjalanan ke Andalusia ini, itu betul-betul dari akarnya, dari mulai Marokkonya ya, Al-Maghribinya itu sampai kemudian menyeberang ke Andalusia dari mulai sebelum Tariq bin Ziyad ya Pak ya, itu membebaskan Andalusia. Cuman waktu itu via Zoom. Nah, saya ingin mengulang kembali momen itu, bongkar peradaban itu, plus disertai dengan gambar-gambar yang sangat indah luar biasa Pak ya, yang pernah kita datangi langsung. Nah, saya ingin Zoom meeting plus live streaming malam Ahad nanti gitu ya. Sekaligus kenapa saya angkat kembali materi ini? Tadi alasan yang pertama tentu kita harus belajar sejarah sampai kita bisa menceritakannya lagi kepada anak-anak kita, murid-murid kita, cucu kita ya Pak ya. Bahwa di peradaban Andalusia inilah yang pernah Islam itu menaungi 2/3 dunia. Dan kemudian begitu banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim, sampai kemudian fisikawan, kemudian dokter, penemu pesawat terbang pertama ya Pak, Ibnu Firnas itu kan kita datangin tempatnya, kita lewati jembatannya, jembatan Ibnu Abbas bin Firnas itu yang 2 sayap itu, tempat kelahirannya itu kotanya Ronda namanya, itu di Andalusia, itu luar biasa. Nah, yang kedua, alasan yang kedua adalah karena Pak Agung sendiri sudah mencanangkan, Pak Agung Yulianto, bahwa bismillah setiap 5 tahun sekali manajemen dan leader HNI itu rihlah berkunjung ke Andalusia untuk mengambil ibrohnya, belajar, dan kemudian kita jangan sampai runtuh seperti Andalusia. Kita datang lagi. Maka ini kesempatan besar bagi sekarang yang sedang mengejar LED. Bismillah, suatu saat nanti bisa ikut rombongan HNI Pak ya ke Andalusia. Kayaknya saya mau panas-panasin dulu, mudah-mudahan jadi mimpi besar. Salah satu mimpi besar Bapak Ibu di sini yang nanti akan mengikuti, ajak mitra-mitranya untuk nonton juga. Saya akan bawa ke peradaban masa lalu beserta gambar-gambarnya yang luar biasa, peradaban yang sangat cemerlang. Ya seperti itu, insya Allah jika tidak ada kendala malam Ahad ini kita akan syuting lewat Zoom meeting dan live streaming Facebook gitu. Kelebihan yang ikut Zoom memang bisa interaksi secara langsung gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Setuju tidak? Setuju. Setuju. Setuju, alhamdulillah. Nah, itu aja Pak dari saya. Syaratnya bawa mitra-mitra. Syaratnya bawa mitra-mitra. Syaratnya bawa mitra-mitra ikut. Saya lama-lama bosan nggak ya lihat orangnya ini lagi. Ya, saya emang nggak bosan, nggak akan pernah bosan ya. Lihat mitra-mitra mah yang ada seneng aja, nggak pernah bosan ya. Masya Allah. Jadi PK itu udah rindu banget sebenarnya ya, ketemu, apalagi secara offline, bisa bareng lagi, botram gitu. Masya Allah. Ingat waktu ke Cimaraga sih tahun berapa ya Pak An ya? Masya Allah tuh. Tahun berapa? Masya Allah. Jadi kalau misalnya dengan kelebihan live streaming Facebook ini, videonya kita bisa setel ulang, dan juga kita bisa misalnya ada mitra kita yang memang lagi nggak bisa ikutan Pak ya, lagi ngajar atau lagi bertepatan dengan jadwal yang lain, bentrok, kita bisa kasih linknya, nonton ini ya. Masya Allah, jadi manfaatnya bisa semakin luas dibandingkan dengan hanya Zoom meeting saja. Jadi punya dokumentasi ya. Ya, dokumentasi. Jadi banyak mitra pun kalau tidak bisa ikut Zoom kali ini bisa dilihat di FB gitu. Jadi banyak cara lah, banyak gaya. Jangan kita nggak mati satu gaya, tapi memang banyak jalan keluar. Cukup. Oke.
Saya tutup dengan quote saya juga, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, di mana ada kesungguhan, maka Allah akan buka jalan-jalannya. Clue-nya sederhana, nggak cukup mau, tapi harus sungguh-sungguh. Itu aja yang bisa PK sampaikan. Jazakallah khair ya kepada Pak Ani, luar biasa. Mudah-mudahan semakin semangat dan sudah diniatkan Agustus ini menjadi bulan penyemangat, merdeka untuk dirinya, merdeka untuk bergerak, nah, mencapai late kan itu ya, dan yang lain pun juga bisa benar terinspirasi dengan pemaparan dari Pak An ya. Saya mau tunggu Pak, ada tajuk ya judulnya Guru SMA yang sukses di HNI berangkat tur, Masya Allah. Saya pastikan Pak An, saya ini kan jangan keluar dari ASN ya, sesuai dengan amanat Bapak dan Ibu Pak An sendiri, jangan keluar ya. Mau jadi platinum juga jangan keluar, udah jadi platinum jangan keluar ya, jangan keluar dari ASN. Kang Iman juga ya, Kang Iman jangan keluar dari madrasah ya sebelum jadi platinum. Saya balik. Udah jadi platinum tetap jadi james. James Bond, jangan meninggalkan akarnya ya. Oke, gitu aja para sahabat semua, Bapak Ibu, jazakallah khair nih atas waktunya. Semoga ini bisa ditularkan kembali pada meter-meter Anda semua. Amin. Yakinkan itu bahwa HNI ini membawa satu keberkahan yang sudah banyak dirasakan oleh orang lain. Karena memang niat kita pun ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saja, kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.